Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani. Pada hari ini kita akan coba review dari lokasi Sumber Waras ya, tempat Pak Bayu di Ningrat. Pada hari ini adalah hari ketiga ya, saya masih berada di Kabupaten Banyuwangi. Dan pada hari ini kita akan lihat-lihat ini adalah masih wilayah tempat lokasi wisata kita Pak ya. Betul. Jadi lokasi itu memang berada di hutan ya tempatnya sebenarnya ya. Dan kemudian Pak Bayu juga mengembangkan bukan hanya untuk tempat wisata tapi juga tempat perkebunan. Kalau ini tanaman apa yang namanya ini Pak Bayu? Kayaknya kayak apa ya? Kayak anggrek atau apa nih Pak Bayu? Ini vanili Pak. Oh vanili. Oh. Ini kok bisa kayaknya enggak seperti yang pernah saya lihat ini konsep apa? Penanamannya budidaya yang seperti apa ini? Ini gimana ini konsepnya Pak Bayu? Karena tempat kita ini kan tanda kutip perkebunan Pak ya. Iya. Jadi kalau Bapak lihat semua lokasi batu. Kita untuk mencari tanah susah. Kita di sini tanah ini kita harus buat dulu batu ditata, tanah dikumpulkan. Kemudian yang kedua kita kan butuh penguat tanah. Jadi kita tanam kayu-kayu ini santan. Kalau di sini ini gamal, LCD kan gitu ya. Iya. Tujuan yang kita lakukan adalah supaya tanah ini kuat. Terus yang kedua karena di tempat ini kan juga ada kambing Pak. Iya iya. Dan di sini banyak pohon dan hampir tanda kutip ya naung sekali. Karena itu daripada ini kosong, batang-batang ini kosong, kita tanami vanili Pak. Karena vanili sendiri kan dia nempel di tanaman walaupun dia tidak bersifat parasit, tapi dia saling menguntungkan, cuma nempel hidup gitu aja. Karena dia bisa mengambil makanan dari udara. Tapi akarnya masih tetap di bawah pohon ya Pak, pohon inangnya ya Pak ya? Pada waktu awal kita tanamnya dari tanah Pak, tapi kemarin kan terjadi kekeringan nih. Makanya banyak yang di bawah yang mati dan mereka sekarang sudah tergantung dari pohon dan dari udara Pak. Oh gitu, jadi memang vanili ini mengambil nutrisi bisa dari apa ya? Dari juga udara Pak ya? Dari juga. Termasuk juga tanaman inangnya juga bisa, mereka bisa ambil. Ini berbeda dengan benalu Pak ya. Kalau benalu dia mengambil total, kalau vanili tidak seperti itu. Jadi biarpun ada begini tanaman inangnya tetap masih subur dan bagus Pak. Oh gitu. Jadi artinya setiap pohon ini mungkin bisa besar kemungkinan kita bisa tanam vanili Pak ya? Betul sekali. Vanili sendiri kan sebenarnya prospek. Ya 10 tahun, 15 tahun lalu harga vanili kan betul-betul luar biasa. Iya. Tetapi karena kita waktu itu banyak pedagang-pedagang Indonesia ini yang main curang sih sebenarnya. Jadi di vanili dikasih serbuk besi, dikasih paku, dikasih kawat, sehingga merusak pasar. Nah karena itu kita mencoba membuat yang benar. Terus yang kedua kita usahakan yang baik Pak. Jidan ini betul-betul natural, organik, tanpa pemupukan kimia sekalipun, tapi kita gara-gara kita buat pupuk nih, kita lakukan untuk uji coba dan untuk perbaikan kualitas dari vanili itu sendiri. Jadi nanti ke depan rencana semua pohon ini akan Insya Allah hari ini semua sudah kita kasih. Udah kasih semua? Semua kita kasih Pak. Ini contoh ya, kalau ini bukan parasit, coba ini kan pohon kelapa yang sudah cuman di dahannya yang sudah mati Pak, dia tumbuh tetap bagus kan Pak ya? Iya. Jadi artinya dia tidak merusak ke induknya. Ini dulu mulai kecil Pak, kita cuman dulu punya 100 meter yang saya taruh di 100 pohon. Kemudian tahun kedua kita potong lagi, kita kembangkan lagi sampai tahun ketiga. Beberapa yang kita biarkan untuk menjadi besar dan alhamdulillah ini tahun ketiga sudah mulai berbuah Pak, ya. Ini banyak sekali buahnya ini ya. Jadi ini biasanya berapa ruas sekali Pak panjangnya ini untuk bisa berbuah itu Pak? Ini jadi dia setelah panjang kurang lebih 4 meter Pak, berputar dia baru berbuah Pak setelah dia dewasa, setelah cukup makanannya. Oh jadi memang sengaja diputar ya? Sengaja diputar. Betul. Kalau langsung dia meramat tinggi kemungkinan bisa, tapi mengawinkannya yang susah. Kalau vanili soalnya perlu dikawinkan. Kalau tidak dikawinkan bisa jadi Pak, satu tandan seperti ini paling keluar cuma 1 atau 2 begitu saja. Tapi kalau kita kawinkan kita bisa dapat banyak seperti ini. Jadi mengawinnya ketika dia masih berbunga gitu? Ketika berbunga kita ambil putik sama benang sarinya kita satukan. Oh memang ada proses lagi prosesnya. Ya? Ada proses lagi ya.
di hutan ini kan tumbuh liar, Pak. Iya. Dan kapan hari yang ketika vanili booming itu sebenarnya kan di hutan-hutan itu banyak sekali, banyak orang jadi jutawan baru, Pak, gara-gara vanili. Iya, iya. Karena ini sangat prospek. Seandainya kita buat nih punya satu pohon yang sudah usia 4 tahun, 5 tahun, yang rutin berbuah tiap tahun 1 kilo saja, sudah ngeri, Pak, hasilnya. Iya. Jadi kemungkinan untuk prospek bisnisnya dalam 3 tahun, satu batang itu berapa kilo, Pak? Bisa nggak 1 kilo? Rata-rata 3-4 tahun itu 1 kilo lah. 1 kilo ya? Kering, gitu. Kalau kita mau rawat, Pak, ya. Sekarang kita 1 kilo sudah berapa nih ya? Sudah. Seandainya harga kilo 1 kilo 1 juta ya sudah 1 pohon 1 juta, Pak. Waduh. Kalau ada 1000 pohon, 1 M, Pak. ternyata gampang cari gas 1 M itu dalam 3 tahun ya, Pak. Sebenarnya konsep ini adalah untuk perkebunan, Pak. Jadi Iya. seandainya kita punya perkebunan kopi, perkebunan coklat, kita kan ada naungan. Nah, semua naungan kita tumpangi dengan vanili Vanili, ini ya. luar biasa. Nah, tapi kalau yang dari bibit bagaimana, Pak Bayu? Apakah ini bibitnya ada khusus atau? Tidak, Pak. Jadi kalau kami dulu kita cuma beli dari warga sekitar. Jadi ini cuma dipotong 1 meter, 20 cm masuk tanah, 70 cm kita rambatkan. Kemudian dia 1 tahun sudah jadi 2 meter. Kalau mau kita investasi, kita potong, kita kembangkan lagi boleh. Kalau kita mau biarkan supaya dia sampai berbuah juga boleh. Jadi murah sekali ya kalau Hampir tidak ada perawatan, hampir tidak ada penyakit, Pak, hampir. Seandainya ada cuma jamur beberapa dan itu tidak terlalu signifikan. Tapi di fase-fase awal untuk penanaman kita harus nyiram atau pupuk juga nggak, Pak? Kalau boleh nanamnya waktu musim hujan lah, tidak resiko. Jadi tanpa pemupukan. Kalau dia sudah begini, Pak, dia sudah hidup dengan sendirinya. Cuman ini kan asal. Tapi kalau kita mau kita seriusi, kita rutinkan setiap minggu kita semprot dengan ZPT, kemudian kita semprot dengan pupuk yang cair kita, insya Allah batangnya bisa besar, Pak. Kalau bagus batangnya bisa sebesar jempol, Pak. Iya. Tapi kalau kita mau pupuk, nah ini kita coba, ini kita akan persiapan untuk merawat, Pak. Jadi kita tempelkan apa? Sabut kelapa untuk penampungan pupuk. Nanti kita pakai untuk belokannya di sini, Pak. Oh, muter di sini, nanti ini dikasih pupuk. Dikasih pupuk. Jadi dia akan ngejar ke situ nanti akarnya. Oh iya, emang bagus juga strateginya. Jadi memang ya sayang sekali ya kalau misalnya kita punya kebun kopi atau mungkin ya kebun buah-buahan. Sebenarnya kalau yang modern mereka bisa pakai sabut kelapa sebagai induknya, Pak. Karena dia akan menerima nutrisi dari situ dan dia akan cuma nempel hidup di situ. Ini coba kita sudah lagi kembangkan di bawah, Pak. Mari kita lihat. Oke. Anggrek, jadi masuknya kategori anggrek ya, Pak? Betul, kategori anggrek. Itu agak anggrek ini. Maksud itunya apa ya? Jenisnya, warganya. Jadi di sini semua kita kasih vanili, Pak. Mana iya semua ya. Semua. Tidak ada satu batang Sampai yang tidak atas ini menyempurna. karena kita terlambat itu sampai tinggi sampai 4 meter. Ya, itu. Ke atas ya? Nah, Padahal nanamnya iseng-iseng aja ya. kayaknya. iseng-iseng Hah? aja, Pak. Iseng-iseng berhadiah. Berarti ya. Tapi hasilnya bisa eman ya, Pak ya. Iya. Udah jadi ya. Kalau kita di perkotaan, kita buat model seperti ini boleh, Pak. Oh, yang model gini. Model gini boleh. Ini suhu panas juga kuat ya, Pak? Suhu panas kuat tapi dikasih paranet. Tetap dia butuh naungan karena dia semacam anggrek, Pak. Kalau di Surabaya kan panas, masih bisa hidup. Harus hidup tapi tetap di bawah paranet ya. Oh, di bawah paranet. Oh, jadi kalau seandainya pun indangnya ndak harus ada pohon, tapi dengan model seperti sabut ini juga bisa ya, Pak ya? Bisa. Cuman kalau ini karena dia harus kita kasih nutrisi, Pak. Oke, jadi Nutrisi tergampang limbah rumah tangga cukup. oh iya. Jadi nanti setelah ini nanti kita tinggal muter-muter. Putar, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, selesai, Pak. Jadi kalau ini kurang lebih naik, turun, buah ya. Oh, itu simpel sekali ya. Simpel sekali. Ini di tembok pun bisa bagus, Pak. Oh, tembok ini ya benar ya. Ini vanile ya. Iya, udah. vanili, Pak. Jadi artinya begini, vanili ini adalah satu tanaman yang memang kalau dipakai bisnis murni menguntungkan. Iya. Tetapi karena perawatan juga mahal, kita tidak rekomendasi karena kadang-kadang ini butuh perawatannya waktu ngawinkan, Pak.
Oh, jadi kalau ngawin ketika dia muncul bunga apa ya? Muncul bunga, waktu mau kuncup itu mengawinkannya kan juga tidak boleh siang hari karena dia belum terbuka. Biasanya menjelang pagi hari atau kita setelah maghrib lah, atau jam 9 malam biasanya orang. Jadi memang harus di apa ya, ditempelkan kelopaknya itu ya? Betul. Pakai biasanya pakai tusuk gigi atau pakai ya cotton bud juga bisa. Dan ini adalah gini, jadi kita kan investasi. Vanili ini termasuk tanaman investasi. Iya. Karena ulat enggak makan, Pak. Jadi yang punya bisa ya? Gimana? Dibuat insek bisa ya? Bisa. Karena ini ulat enggak makan. Terus yang paling penting adalah satu, apa sih yang disebut dengan invest itu adalah sesuatu yang kita tanam, menghasilkan, tapi no cost, tidak ada biaya. Terus ini kan tidak mengganggu. Jadi ini sebagai ilustrasi, Pak. 3 tahun lalu saya tanam awal, itu cuma 100 meter, 100 pohon. Hari ini hampir semua pohon sudah saya tanami, Pak. Mungkin sudah hampir 1000-an lah mungkin ya. 1000 pohon ini ya, 1000 pohon yang kita tanam. Terus yang kedua, lokasinya di tempat-tempat yang teduh, yang tanaman lain tidak bisa hidup. Oh, gitu. Ya, Pak, seperti misal ya, yang di samping ini rumah ini buahnya juga panjang-panjang dan besar-besar itu, Pak. Ada buahnya itu. Iya, sudah ada buah itu. panjang besar. Nah, itu kan di tempat teduh sekali. Lebih senang tempat teduh malahan ya. Betul, karena dia jenis anggrek-anggekan. Nah, banyak orang berasumsi sudah punya kebun, mereka tidak bisa menghasilkan secara produktif. Padahal sebenarnya tanaman-tanaman yang lain masih harusnya bisa hidup di situ. Seperti itu. Tumpang sari perkebunan. Betul, tumpang sari perkebunan. Luar biasa, ini baru konsep baru lagi. Selama ini Tumpang Sari kita hanya untuk tanaman pertanian, sayuran aja ya. Sayuran atau horti. Kalau ini jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang pertanian yang real, Pak, kalau di langkah kita setelah kita sudah sampai rumah tangga terpenuhi kebutuhan sampai ke 1005. Nah, kita sudah mulai, seandainya nih kalau punya rezeki kita sampai ke perkebunan, ke buah dan sebagainya. Kombinasi di buah itu adalah, kalau kami ada 3 sih, apokat, jeruk, mangga. Nah, kalau di apokat itu kan jelas dataran menengah, Pak ya. Nah, itu bisa ditumpang sari dengan vanili ya. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah menghasilkan. Vanili ini di semua, Pak. Ini dari semua pohon ini sudah kita turunkan semua nih, durian, apokat, semua penuh dengan vanili, Pak. Semua pohon bisa, Bapak? Iya, semua pohon itu. Bambu pun, tapi ya bisa, tapi ya jarang sih, karena bambu kan terlalu cepat pertumbuhan, Pak. Ya tumbuh anaknya kan akan mengganggu nanti. Dan bambu juga akan dipotong. Seperti ini di tanaman apa ini? Ini mirbe, itu ya tumbuh. Dari semua lah, ini kayu mati juga tumbuh, Pak. Jadi memang luar biasa ya, memang selama ini tidak sulit, Pak. Iya, selama ini mitos bahwa untuk nanam vanili itu adalah bukan apa, harus ada keterampilan khusus, kemudian budidaya. Seperti itu yang pernah dulu saya pelajari, Pak. Dia yang diberikan pemahaman. Saya pernah mendatangkan ke sekali datang tuh 2 jam 3 juta. Iya, Pak, itu pun dari dulu kita selalu melakukan seperti itu. Maka untuk ikut pelatihannya pun kita masih mikir gitu, karena bayarnya itu ya. Ternyata apa ya, ketika saya datang kemari saya lihat ini cerita anggrek atau apa vanili, saya pun hampir tidak percaya ya. Tapi ketika Pak Bayu lihat kan itu ada buahnya, iya saya yakin juga, memang betul juga ini vanili. Kalau kita dulu pernah, Pak, ya ke pedalaman Sulawesi, Pak. Vanili tidak tumbuh di pohon, cuma di batu. Dari batu ke batu cuma dikasih bambu jadi full 1 hektar. Itu bisa sekali panen waktu zaman keemasan ya, waktu di harga 2 juta ke atas itu satu panen bisa dapat 10 atau berapa katanya waktu itu, miliar ya. Sempat tembus 3,5 juta. Iya, tapi Indonesia ini kadang-kadang kan satu, ketika sudah mahal vanili dicuri orang, yang dicuri bukan buahnya, Pak, batangnya. Karena batangnya kan laku. Mahal bibitnya. Betul. Nah, kalau di luar Jawa paling banyak, karena kan sudah hutan nih, mereka tanam di batu. Iya. Jadi seperti inilah, di tembok kayak gini dia hidup bagus, Pak. Berarti di tembok-tembok rumah pun kalau seandainya tinggi juga bisa apa ya? Bisa, hampir sama. Buah naga juga mirip seperti ini. Jadi intinya satu, tidak ada yang sulit.
asalkan kita mau. Apalagi sabut kelapa di pasar banyak, Pak, taruh beberapa sabut untuk tamping pangan sudah jadi, Pak. Iya, iya. Oke, baik sama petani, ternyata seperti itu ya, menanam budidaya vanili. Selama ini kita menganggap bahwa vanili yang mahal itu memang betul-betul sulit, karena memang ada logikanya. Kalau memang barang mahal, tentang memang kayaknya masih. Tapi dari konsep yang kita datang pada hari ini yang disampaikan Pak Bayu, ternyata tidak seperti yang dimitoskan itu. Menanam vanili itu gampang dengan menghasilkan Iseng-iseng berat. Ya. Oke, demikian, terima kasih banyak Pak Bayu untuk ini bisa menginspirasi kita semua, dan mudah-mudahan ini akan menjadi bermanfaat bagi petani-petani kita yang selama ini lahannya tidak dimanfaatkan secara maksimal seperti ini. Sepertinya hutan ya, tidak ada manfaatnya, tapi ada sesuatu yang bisa mahal jika kita tanam di situ. Oke, demikian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani itu mengeluh pupuk, betapa susahnya. Nah, oleh karena itu saya kepingin, Pak, petani saya ini di desa saya ini bisa merdeka pupuk. Oke, Oleh karenanya kami ingin membuat sebuah gebrakan inovasi untuk menuju merdeka pupuk.